Karena Hosea 14 ya, katakan bahwa waktu kita pulang, kita harus pulang bawa firman. Bukan bawa yang lain, kita nggak bawa kekayaan kita nggak bawa jabatan kita yang mentereng, kita hanya bawa firman. Jadi waktu kita ketemu Tuhan nanti tahu nggak Tuhan minta apa? Firman, mana firman yang kamu belajar? Mana firman yang kamu punya selama ini? Soalnya nggak bisa bilang Tuhan aku tuh direktur, dulu aku nih CEO, nggak bisa. Tuhan nggak peduli. Yang Tuhan peduli mana firmannya. Karena firman itu punya Tuhan. Ya itu punya Tuhan. Ya jadi kalau saudara pulang ketemu dia, seperti Pak Anam, saudara harus pulang bawa firman. Ya, karena Tuhan lebih tertarik sama firman dalam diri saudara ketimbang semua embel-embel yang lain. Ya, Tuhan nggak tertarik sama rumah saudara. Ya, meskipun rumah saudara besar, rumah Tuhan di surga lebih keren. Ya, Tuhan nggak tertarik sama emas batangan di rumah saudara, karena Tuhan di rumah Tuhan emasnya jauh lebih banyak. Tuhan hanya tertarik firman yang saudara punya. Itu sebabnya waktu saudara dengar firman, saudara harus benar-benar perhatikan. Oke saudara, ini judul tema kita hari ini ada gereja Laodikia, ini bagian kedua. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa gereja Laodikia, mereka katakan mereka kaya, oke? Karena memang mereka kota yang kaya, gereja juga kaya. Jadi karena mereka kaya, otomatis karena mereka merasa diri mereka kaya, mereka berkata mereka nggak kurang apapun. Ya. Dan mereka percaya kalau mereka kaya secara materi, maka itu artinya mereka juga kaya secara iman. Karena mereka berpikir kalau kami tidak kaya dalam iman, rohani kami nggak bagus, dari mana kami bisa punya kekayaan kayak gini? Itu karena kami sangat-sangat punya iman yang bagus sama Tuhan, sampai kami bisa kaya seperti ini. Akan tetapi kenyataannya saudara, Yesus menegur mereka, ya memberikan 5 diagnosa buat mereka. Saya masih ingat 5 diagnosa Yesus buat mereka. Jadi mereka bilang mereka kaya, tapi Yesus bilang enggak, kamu miskin. Kamu bukan kaya, kamu malah miskin. Jadi Yesus kasih 5 diagnosa bahwa mereka ini celaka, menyedihkan, miskin, buta, telanjang. Apa? Celaka, menyedihkan, miskin, buta, telanjang. Jadi saudara, mengapa mereka bisa punya penilaian diri yang begitu tinggi sama diri mereka? Kenapa? Kenapa orang bisa punya penilaian diri begitu tinggi sama diri sendiri? Memvalue diri begitu tinggi. Itu karena kenapa? Karena kesombongan rohani, karena sombong rohani. Katakan sombong rohani. Ya, jadi saudara, kita belajar 7 gereja ini bukan hanya belajar sejarah, ya. Kita belajar contoh-contoh gereja ini bukan hanya buat menghakimi mereka. Kita belajar 7 gereja ini untuk introspeksi diri kita, bagaimana kita menjalani kehidupan iman yang berkenan. Bagaimana seperti 7 gereja, ada mereka yang dipuji, kita mau juga dipuji. Ada 7 gereja ini, dari gereja ini mereka ditegur Tuhan, kita berharap jangan sampai kita ditegur Tuhan. Kita jadi tahu, oh ternyata orang yang ditegur Tuhan tuh kayak gini kelakuannya, Tuhan gak suka, maka kita nggak mau ditegur Tuhan, betul? Kita hanya mau dipuji. Oke, kita lanjutkan poin yang keempat, saudara. Poin keempat adalah perintah Yesus, ya perintah Yesus. Saudara ngomong ada kelas Unlocking the Bible, saudara ada yang belum daftar, mari daftar, ya. Kalau saudara belum daftar ini sayang sekali karena ini pondasi iman, ya. Menurut saya ini sebuah pondasi dasar yang penting sekali saudara harus belajar. Sehingga saudara bisa belajar pelajaran yang lebih banyak. Kalau ini nggak paham maka saudara nggak akan susah ngikutin yang lain-lain. Ini seperti membangun dasar. Jadi saudara belum daftar ya. Wahyu 3:18 kita baca. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Oke, jadi perintah Yesus yang pertama untuk mereka menjadi kaya. Kaya di sini dalam bahasa Yunani adalah ploteo, artinya kaya, menjadi kaya atau berkelimpahan. Waktu mereka bilang bahwa mereka kaya nggak kekurangan apapun di Wahyu 3:17, kata kaya yang sama, ini kata kaya yang sama, ploteo. Tetapi Yesus sebut mereka miskin. Ya, bukannya kaya malah miskin. Jadi mereka boleh kaya secara materi, tapi mereka miskin secara iman. Jadi bagaimana sekarang kita mau tahu bagaimana caranya supaya kita kaya, dianggap kaya sama Yesus. Diperhitungkan kaya oleh Yesus, supaya kita boleh punya iman yang kaya di mata Yesus. Wahyu 3:18 katakan apa? Kita lihat caranya gimana. Kita lihat Wahyu 3:18 dikatakan apa? Supaya engkau apa? Membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Jadi cara menjadi kaya adalah kita harus beli emasnya di mana? Beli emasnya dari Yesus. Kita harus beli emas dari Yesus, emas yang telah dimurnikan dalam api. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya adalah,
apa artinya, apa maksudnya emas yang sudah dimurnikan dalam api ini? Apa artinya emas yang sudah dimurnikan dalam api ini? Ini bicara tentang iman yang murni. Katakan emas yang murni adalah iman yang murni. Amin. Emas yang murni ini adalah gambaran iman yang murni. 1 Petrus 1 ayat 7, ini ayat referensinya, dikatakan bahwa gini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan apa? Dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Kalau begitu apa artinya api di sini? Apa artinya api di sini? Api adalah gambaran tentang ujian, pencobaan, masalah, aniaya, penderitaan. Waduh, dengar ini kita amsyong, kita nggak mau ya. Stres kita dengarnya. Ya. Api adalah gambaran ujian, pencobaan, masalah, aniaya, dan penderitaan. Jadi saudara, cara Tuhan uji kita, Tuhan harus pakai masalah, penderitaan, aniaya, pencobaan untuk menguji kita. Tuhan izinkan semua itu terjadi sama hidup kita. Semuanya seizin Tuhan. Tidak ada hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup saudara tanpa seizin Tuhan. Saudara sakit, ya saudara bannya bisa bocor, apapun juga. Hal-hal yang mungkin buat saudara nggak enak. Tapi semua itu dalam seizin Tuhan. Tuhan izinkan itu boleh terjadi. Kenapa? Untuk menguji iman saudara. Jadi kalau begitu, seperti apa orang yang imannya murni? Ciri-cirinya apa orang punya iman yang murni? Orang yang punya iman murni, ciri-cirinya adalah mereka adalah orang yang menang ketika ujian. Mereka lulus waktu ujian. Jadi waktu mereka mengalami ujian, mereka menang. Nah, kita namakan ini adalah iman yang sejati. Katakan iman yang sejati. Kalau ada yang sejati berarti ada yang palsu, ya. Ada yang sejati artinya ada yang palsu. Berarti kalau yang menang disebut iman yang sejati, berarti yang palsu adalah yang kalah. Jadi orang yang imannya palsu adalah orang yang kalah waktu diuji. Waktu dicobai, mengalami pencobaan, ujian, masalah, mereka gagal, mereka kecewa sama Tuhan, mereka nyangkal Tuhan, maka artinya mereka adalah orang yang tidak punya iman yang tahan uji. Iman mereka iman yang palsu. Maka hari ini kita jadi mengerti bahwa bagi Tuhan gak peduli mau berapa kaya seseorang secara materi. Tapi yang paling Tuhan concern, yang paling jadi perhatian Tuhan adalah apakah seseorang ini punya iman yang tahan uji. Apakah dia punya iman yang tahan setia kepada Tuhan ketika ujian datang. Apakah dia bertahan dan setia. Ketika dia setia dan bertahan maka Tuhan akan menghargai dan berkata orang ini orang yang kaya di dalam iman. Maka harta kekayaan yang sejati itu bukan harta materi. Maka kekayaan yang sejati adalah iman yang kuat, iman yang murni, iman yang tahan uji, iman yang bisa menang atas ujian dan pencobaan. Itu adalah kekayaan yang sejati. Sama-sama ikuti saya sama-sama. Harta kekayaan sejati adalah iman yang kuat, iman yang murni, iman yang menang atas ujian dan pencobaan. Saudara, iman kalau tidak dites, tidak pernah diuji, dia tidak pernah ketahuan apakah iman itu ada atau tidak di dalam diri saudara. Jadi cara untuk ngetes iman itu ada atau enggak, asli atau palsu, sejati atau palsu, dia harus dites. Waktu dites baru ketahuan keluar aslinya seperti apa. Makanya orang waktu ngalamin masalah, respon pertama dia yang keluar, itulah dia. Saya ngerti maksudnya? Kalau semua keadaannya baik-baik aja, nggak ketahuan aslinya. Tapi waktu keadaan tidak menjadi baik, respon pertama yang keluar, itulah aslinya kita. Ayub 23 ayat 10 katakan, karena ia tahu jalan hidupku, artinya Tuhan liatin kita terus. Oke? Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi emas murni adalah gambaran iman yang sejati. Jadi hidup saudara, kalau kita nggak pernah diuji, saudara nggak pernah dites, iman yang bagai emas murni nggak pernah keluar. Jadi saudara nggak boleh bilang, Tuhan saya nggak mau, saya takut banget sama ujian. Saya takut banget sama pencobaan. Ya, saya takut banget dengan masalah. Nanti masalah apa lagi dalam hidup saya. Tapi saudara harus tahu bahwa tujuan ujian adalah untuk memunculkan yang di dalam. Untuk ngeluarin yang di dalam. Untuk memperlihatkan isi hati saudara. Dan kebanyakan kita hari ini, waktu emas yang tersembunyi di dalam diri kita harus dikeluarkan. Waktu dikeluarkan, itu kadang-kadang tidak langsung keluar emas murninya. Saudara tahu ketika emas ditemukan, dia tidak langsung keluar emasnya. Betul? Saya tahu itu proses menemukan emas.
Emas itu waktu ditemukan kadang dalam bentuk bongkahan batu yang tercampur sama mineral yang lain. Jadi cara satu-satunya emas itu harus dihancurkan, ditumbuk ya sampai halus, kemudian baru dibakar dengan api supaya nanti emasnya keluar. Sehingga mineral-mineral yang gak dibutuhkan, seng, timah atau apapun yang tercampur bisa terpisah. Jadi kadang-kadang Tuhan harus pakai masalah ujian untuk ngeluari misain antara campuran kotoran dunia, skema pikiran manusia, motivasi-motivasi yang salah dalam diri kita, kesombongan di dalam diri kita untuk dipisahkan dengan yang benar. Sehingga caranya pakai apa? Pakai masalah. Supaya bisa dipisahkan. Jadi sekarang masalah bagus atau jelek? Hah? Bagus. Jadi besok kalau ada masalah bilang apa? Ini bagus buat saya. Terus kalau masalahnya berat sekali, selalu bilang, kenapa saya harus ngalamin kayak gini? Selalu bilang, kemungkinan ini pasti bagus buat saya. Ya, karena semua seizin Tuhan. Jadi waktu saya ngalamin masalah, Tuhan tahu gak? Tahu. Jadi kalau begitu, waktu ngalamin masalah, saya tanya, Tuhan aku mesti belajar apa dari masalah ini? Apa yang Tuhan sedang koreksi dalam diri saya? Hal apa yang aku mesti bertobat? Jadi ujian, api ujian adalah untuk memisahkan kita dari kotoran dunia. Jadi saudara, ketika saudara menang, baru saudara akan diakui sebagai anak Allah. Kalau saudara anak Allah, maka saudara adalah pewaris kerajaan surga. Maka kalau saudara pewaris kerajaan surga, saudara pasti orang kaya. Ya, orang kaya. Saudara, saya kadang-kadang susah sekali menjelaskan orang tentang bahwa kita ahli waris dan kita mewarisi kerajaan surga. Karena kita nggak lihat surga, betul gak? Kita jadi kayak gue mendingan, kayak saya lebih enak jadi anak orang kaya deh daripada anak Tuhan. Kata itu lebih nyata ya. Tapi saudara harus punya iman yang cukup baik untuk percaya bahwa saudara adalah orang-orang ahli waris kerajaan surga. Kerajaan surga melebihi semua kekayaan dunia ini. Kerajaan surga itu melebihi semua yang menarik di dunia ini. Terus saya tanya kenapa saya nggak bisa, kenapa saya nggak seneng udah dijanjikan akan ada kerajaan surga ini. Karena saya belum punya iman yang bisa lihat itu. Kalau saya bisa lihat itu, wah saya percaya saudara akan rela lakukan apapun buat dapetin itu. Jadi bilang, Tuhan tolong saya supaya saya bisa punya iman yang lihat kerajaan surga. Sama-sama katakan, Tuhan tolong saya supaya saya punya iman yang bisa lihat kerajaan surga. Amin. Kalau lihatnya buram-buram memang tindakannya waktu ngejarnya juga buram-buram. On off ya. Jadi saudara, waktu kita diuji, Tuhan akan kasih lihat diri kita sesungguhnya. Apakah kita terbuat dari emas, perak, batu permata, kayu atau jangan-jangan hanya rumput kering yang terbakar habis. Sesuai dengan 1 Korintus 3, 12, 13 dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Dan salah satu api yang akan datang atas dunia menguji kita adalah kesusahan besar nanti. Itu juga salah satu bentuk apinya. Dan di situ waktu kita nyangkal Tuhan baru terbukti. Apakah kita ini benar-benar emas murni atau hanya jerami yang terbakar habis. Yang gugur imannya. Waktu kita ngalamin ujian, motivasi kita akan dites hari itu. Ya, semua perbuatan kita yang asli akan nampak. Sebenarnya seperti apa kita. Waktu kita diuji dengan api akan memperlihatkan kualitas iman kita. Memperlihatkan ketika kita bekerja melayani Tuhan, apakah kita bekerja dengan hati yang tulus atau hanya mencari pujian manusia. Di hari akhir setiap orang akan nampak kualitasnya. Apakah iman yang sejati atau iman yang palsu. Apakah pelayanan yang sejati atau pelayanan yang palsu. Dan jika kita gagal dalam ujian, kita akan ditolak Tuhan. Kita akan kehilangan keselamatan kita. Sesuai dengan 2 Korintus 13 ayat 5 kita baca. Dikatakan bahwa periksalah dirimu sendiri atau apakah kamu tidak mengenali dirimu sendiri bahwa Kristus ada di dalammu kecuali kalau kamu gagal di dalam ujian. Ibrani 10, 38, 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa. Perhatikan, orang yang mengundurkan diri imannya gugur, mereka akan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jadi saudara, orang yang memiliki Yesus akan tahan uji. Jika ia gagal, maka itu tanda bahwa ia tidak memiliki Yesus. Jadi saudara, api diizinkan untuk menguji kita. Mungkin tidak enak waktu kita mengalami ujian, waktu kita mengalami masalah nggak enak.
Tetapi saudara, itu cara Tuhan supaya emas yang murni, iman yang murni ini keluar dalam diri kita. Kalau semua berjalan lancar, tidak ada yang pernah mengalami susah, tidak pernah kita mengalami masalah, kita nggak pernah ketahuan siapa kita ini, apakah kita tahan uji atau tidak. Tapi saudara, ketika masalah datang, baru ketahuan kita ini tahan uji atau tidak tahan uji. Jadi saudara, kita harus belajar terus Alkitab, untuk kita bisa benar-benar firman Tuhan Yesus ini, karena Yesus itu kan firman. Untuk firman Tuhan, untuk Yesus jadi milik kita. Kalau Yesus nggak pernah jadi milik kita, firman itu nggak pernah jadi milik kita nggak akan bisa tahan uji hari itu. Maka saudara, iman yang hidup adalah iman yang akan tetap hidup meski dimasukin ke api. Tapi iman yang mati, waktu dia dimasukin ke api, dia mati. Katakan iman yang hidup, dimasukin ke api, dia akan hidup. Dia akan tetap hidup. Itu ciri iman yang hidup. Kalau begitu dibeli di mana nih? Emas yang murni atau iman yang murni yang tahan api ini, kita harus beli di mana? Ini bukan produk dari dunia, kita nggak bisa beli ke dunia. Iman ini hanya bisa kita beli dari Yesus. Jadi beli dari Yesus. Artinya hanya Yesus yang bisa kasih iman yang tahan api ini, iman yang tahan uji ini. Itu sebabnya sebelum ujian itu datang, saudara harus datang kepada Yesus. Saudara harus berlutut di hadapan Yesus, memohon kepada Yesus, pegang Yesus kuat-kuat, katakan, Yesus berikan aku iman yang tahan api ini. Supaya aku bisa menang atas ujian. Sesuai dengan Wahyu 3:18 dikatakan, supaya engkau membeli daripada aku emas yang telah dimurnikan. Jadi belinya dari Yesus. Ibrani 12 ayat 2 katakan, biarlah mata kita tertuju pada Yesus, Sang pencipta dan penyempurna iman kita. Sekali lagi, penyempurna iman kita. Jadi siapa yang menyempurnakan iman kita? Yesus. Yesus yang menyempurnakan iman kita. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi pasti kita nggak sempurna, ya kan? Pasti kita masih bisa jatuh bangun. Tapi kalau hati kita berpihak sama Tuhan, kita belain Tuhan, kita mau sungguh-sungguh hidup taat sama Tuhan, maka ketika iman kita mungkin belum sempurna, nanti Yesus yang akan menyempurnakan iman kita. Jadi mari kita datang pada Yesus supaya dia memberikan iman yang tahan uji ini, tahan api ini, sehingga kita bisa jadi orang yang bertahan sampai akhir. Jadi bagaimana kita meminta iman yang menang atas api ini ke Yesus? Bagaimana cara mintanya? Ya saudara udah tahu, dapatnya dari Yesus. Kalau gitu ada cara mintanya. Nggak bisa kalau cara mintanya salah, nggak akan dikasih. Cara mintanya harus benar. Jadi gimana cara mintanya? Yang pertama, ya kita lihat cara mintanya. Kita harus minta dengan rendah hati. Dengan mengakui bahwa kita nggak punya iman yang kayak gini. Jadi kalau kita berkata, oh enggak, iman saya kuat, jam doa saya bagus, ya kan? Saya saat teduhnya bagus, saya sering ketemu Tuhan, saya ini kuat, saya tahan uji. Maka sikap hati yang sombong seperti itu, Tuhan tidak akan memberikan kita iman yang tahan uji. Waktu murid-murid Yesus tidak bisa ngusir seseorang anak yang kerasukan setan, yang setannya bikin dia bisu. Apa yang Yesus katakan kepada ayah anak itu? Markus 9 ayat 22b sampai 24 kita lihat. Ayah orang ini bilang gini. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kemudian Yesus jawabnya apa? Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 24 segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Oke? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk kita punya iman yang tahan uji? Kita harus punya jeritan yang seperti ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Itu cara untuk kita terima iman yang tahan uji. Bahwa kita harus minta dengan kerendahan hati, minta dengan kesadaran bahwa tanpa Yesus menyempurnakan iman kita, kita tidak akan pernah bisa punya iman yang tahan uji. Yang kedua, yang pertama tadi kita harus minta dengan rendah hati. Yang kedua kita harus minta iman yang hidup. Iman yang hidup. Apa ini? Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan banyak familiar sama istilah ini, iman yang hidup. Iman yang hidup berarti ada iman yang mati, iman yang hidup. Kita harus bilang sama Tuhan, kita harus minta sama Yesus, Yesus berikan aku iman yang hidup. Lukas 17 ayat 4, kita lihat. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jadi ini adalah firman yang pada umumnya orang tidak sanggup lakukan. Murid-murid Yesus datang sama Yesus.
Guru, kalau ada orang bikin salah sama kami sekali, ini maksudnya dosa yang sama. Berapa kali kami harus ampuni? Sekali cukup? 2 kali cukup? 3 kali cukup? 4 kali cukup? Jadi kita seringkali waktu orang bikin salah sama kita menentukan batas limit pengampunan itu. Oke ya, bikin lagi ya, terakhir ya, sampai 7 kali habis loh. Ya. Gue kasih lo kesempatan sampai 7 kali. 8 kali gue sikat, gitu kan. Jadi seringkali waktu kita ngampunin orang, kita memberikan batasan pengampunan itu. Kalau saya lihat di referensi yang lain, di Matius 18:22 dikatakan bahwa bahkan bukan 7 kali, tapi 70 kali 7, artinya 490 kali. Artinya Yesus mau ngajarin bahwa pengampunan itu tidak ada batasannya. Saudara kalau belum mengalami mungkin saudara ngeblank kali nggak ada bayangan. Biasa orang menikah yang ngerti ini. Ya, tiap hari disakiti sama pasangan di area itu lagi. Ya, tahunan, bukan cuma setahun, bukan puluhan tahun itu lagi. Dan untuk kayak gitu Tuhan bilang ampuni loh. Saudara mungkin bilang Tuhan ini udah di luar limit saya. Nah itu dia. Itu sebabnya kalau itu sudah di luar limit saudara, itu dia tandanya. Saudara butuh iman dari Yesus. Itu sebabnya murid-murid Yesus tahu bahwa mereka gak sanggup lakukan pengampunan seperti ini. Di ayat 5 mereka bilang apa? Tambahkanlah iman kami. Dengan rendah hati mereka ngakuin. Mereka pikir mereka udah bagus. Udah bisa ngampuni musuh mereka 6 kali, 7 kali udah bagus. Tapi ternyata standar Yesus untuk mengampuni itu begitu luar biasa. Sehingga mereka tahu mereka gak sanggup. That's why dia bilang apa? Tambahkan iman kami. Tambahkan iman kami. Jadi apa jawab Yesus kemudian? Kalau kita lihat di Lukas 17 ayat 6 dikatakan gini. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Jadi mereka murid-murid pikir mereka sudah punya iman yang bagus. Tetapi Yesus memberikan diagnosa bahwa kalian bahkan belum punya iman sebesar biji sesawi. Kalau begitu, iman seperti apa sih? Iman yang sebesar biji sesawi. Itu adalah iman yang hidup. Katakan iman yang hidup. Jadi besok udah hafal, udah ingat. Iman sebesar biji sesawi artinya adalah iman yang hidup. Kalau ingat kisah biji sesawi, itu ada gambar iman yang hidup. Saudara, meskipun dia hanya biji sesawi yang kecil, saudara jangan anggap remeh. Karena dalam biji yang kecil dan sederhana dan remeh ini, ada daya gerak, ada daya hidup, ada daya pertumbuhan yang luar biasa. Sehingga biji yang kecil ini menjadi bisa tumbuh. Ketika dia berakar dan dia boleh tumbuh, dia akan tumbuh jadi pohon yang sangat besar, di mana burung-burung bisa bersarang di situ. Dari sebuah biji yang sepertinya remeh dan tidak berarti. Ini saya bisa baca di Matius 13 ayat 31 sampai ke 32. Jadi biji sesawi yang kecil adalah gambar iman yang hidup. Jadi asal saudara punya iman yang hidup, maka saudara punya iman yang bisa lihat jauh ke depan tentang hidup saudara. Yang paling bikin galau dan hidup ini apa saudara? Waktu ngalami masalah tapi kita gak bisa lihat di depan ini apa sih maksudnya. Betul gak? Itu yang bikin kita galau. Tapi kalau kita ngalami masalah, terus kita bisa ngerti apa maksud Tuhan di ujung sana, kita galau lagi gak? Enggak. Jadi iman yang hidup, iman seperti biji sesawi ini kita perlu. Untuk apa? Untuk bisa lihat hidup kita di depan sana. Kalau nggak bisa lihat makanya di depan buram semua, gelap. Sehingga waktu kita jalani hidup kita apa? Letih, lesu, tidak bersemangat, loyo, lunglai, letoy. Karena apa? Karena kita lihat di depan gelap banget. Itu sebab saya harus punya iman yang hidup. Supaya saya bisa lihat di depan masa depan saudara seperti apa.
Dan dengan iman yang hidup ini juga kita bisa lihat di depan bahwa Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi orang yang menyebarkan firman yang melakukan kehendaknya di atas bumi ini. Sehingga ketika ada tantangan apapun dalam hidup ini, ya saudara, karena kita bisa lihat ada Tuhan di depan, kita tidak takut. Jadi saudara, kalau kita punya iman yang hidup, kita nggak akan putus asa. Jadi pastikan ada biji sesawi itu, iman yang hidup itu ada di dalam diri saudara. Supaya ketika saudara ngalamin apapun juga dalam hidup ini, saudara bisa tidak takut, tidak kecewa, tidak putus asa. Karena nyawa Tuhan itu, kehidupan Yesus itu, nyawanya menggerakkan hati saudara terus, pegangin hati saudara terus. Mungkin banyak hal yang goncang-gancing di dunia ini yang bikin saudara takut. Tapi hati saudara dipegang sama Tuhan terus. Jadi saudara, penderitaan akan membuat kita praktek iman. Praktek iman yang hidup ini. Untuk memastikan iman kita hidup atau mati. Mazmur 19 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, di NJM selalu belajar firman banyak teori. Tapi saudara nggak praktekin, buat apa juga? Firman Tuhan bilang bahwa dia dahsyat, saudara nggak pernah ngalamin firman Tuhan yang dahsyat, iya cuma teori. Jadi bagaimana bisa melihat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup dalam hidup saudara, lewat masalah. Ketika masalah datang, saudara bisa praktekkan firman yang sudah saudara belajar. Dan saudara bisa melihat bagaimana firman itu memang hidup dan berkuasa. Jadi saudara, untuk saudara punya iman yang hidup, saudara harus masuk ke dalam api, masuk dalam ujian, untuk melihat apakah benar-benar iman itu hidup. Lihat saya sekarang. Perhatikan ini. Saudara punya dua pilihan. Jadi orang yang menang atas masalah atau jadi korban dari masalah. Saya ngerti maksud saya? Atau mengizinkan diri jadi korban masalah. Saya ngerti maksudnya korban masalah. Tuhan emang dahsyat tapi saya biasa-biasa aja sih. Saya nggak dahsyat. Tuhan hebat tapi kayak hidup saya kurang kelihatan hebat. Nggak kelihatan ajaib ketetapan-ketetapan Tuhan itu. Jadi antara saudara sama firman Tuhan terpisah ya. Nah itu saudara jadi korban daripada masalah. Hanya jadi tergilas oleh masalah. Jadi sekarang saudara harus berdiri di depan kaca memastikan apakah saudara benar-benar ada Tuhan atau tidak. Kalau tidak ada Tuhannya, saya harus tanya gimana caranya supaya Tuhannya ada dalam diri saya. Saya ngerti maksud saya? Berarti ada masalah sama iman saudara. Kalau begitu, saudara tanya sama diri saudara, bagaimana supaya saya ada imannya? Supaya saya ada Tuhannya. Setiap orang punya pergumulan macam-macam, betul gak? Ada yang bergumul soal keluarga, dia butuh iman buat keluarga. Ada orang bergumul soal ekonomi, dia perlu iman buat ekonomi. Orang yang tidak ada masalah ekonomi, dia gak butuh iman tentang ekonomi, betul gak? Orang yang tidak ada masalah dengan keluarga, yang misalnya gak nikah, single, ya ngapain dia gak ada pergumulan buat iman itu. Setiap orang punya topik imannya masing-masing. Oke? Tetapi ini saatnya diuji, apakah Yesusnya memang hebat, apakah Yesus memang hidup dalam hidup saudara. Nah, saudara harus kejar cari tahu itu. Bagaimana masalah ini bisa selesai. Sekarang kita lihat perintah Yesus yang kedua. Adalah untuk apa? Untuk mereka menutupi ketelanjangannya. Sesuai dengan Wahyu 3:18 dikatakan, dan pakaian-pakaian putih supaya kamu dapat memakainya sehingga rasa malu karena ketelanjangmu tidak akan terlihat. Apa arti rasa malu di sini? Bahasa Yunani adalah aiskune, artinya malu, rasa malu, aib, perbuatan tercela, dosa. 2 Korintus 4 ayat 2 katakan, namun kami menolak hal-hal tersembunyi yang memalukan, tidak berjalan dalam kelicikan atau memalsukan firman Allah. Dan kata memalukan di sini sama, diulang lagi, aiskune, artinya perbuatan tercela, perbuatan yang memalukan, perbuatan dosa. Saya harus tahu bahwa kenapa Tuhan harus ngomong kayak gini, gereja Laodikia
Mereka punya iman bahwa gini, Yesus sudah mati bagi dosa saya, Yesus sudah berkorban bagi dosa saya di atas kayu salib, maka saya sudah selamat. Maka saya bebas melakukan apapun suka-suka saya. Ini nampaknya familiar ya, sama iman hari ini di tengah-tengah orang Kristen kan? Kalau enggak, buat apa darah Yesus? Kalau dia nggak bisa ngampuni dosa saya. Jadi ini adalah iman yang menyimpang, iman yang memalukan. Ada orang-orang cuma menyimpangkan pengorbanan Yesus untuk melegalkan keinginan mereka untuk memuaskan kesenangan mereka buat perkara dunia. Jadi mereka pakai pengorbanan Yesus untuk melegalkan tindakan mereka untuk bikin dosa atau melakukan hal-hal mereka suka mereka. Dan ini adalah sangat memalukan karena ini adalah iman yang menyimpang sebenarnya. Nah, orang Laodikia mereka punya pemahaman kayak gini. Seperti kebanyakan di luar sana banyak punya pemahaman kayak gini. Saudara, banyak orang berpikir berzina adalah ketika kita berhubungan dengan orang yang bukan pasangan kita. Orang hanya pikir berzina itu seperti itu. Tetapi ada satu perzinahan yang lebih mengerikan. Adalah ketika kita berzina tapi kita gak sadar kita lagi berzina. Kita bisa berzina tapi kita gak sadar kita berzina. Sama mana ini maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ini namanya perzinahan rohani. Perzinahan rohani. Ketika kita bersahabat sama dunia, waktu kita lebih cinta uang daripada Tuhan, waktu kita lebih cinta kesenangan kita lebih bela ego kita daripada Tuhan, kita sedang berzina. Dan itu perzinahan rohani. Dan perzinahan rohani lebih serem daripada berzina yang kelihatan. Kalau yang kelihatan ketahuan. Berzina rohani lebih serem. Berzina tapi merasa diri bagus, itu serem banget. Itu lebih mengerikan. Kita bisa mencintai uang melebihi Tuhan. Kita bisa lebih mencintai diri kita, ego kita melebihi Tuhan. Kita bisa lebih cinta keluarga kita, pasangan kita, anak kita, karir kita, kesenangan kita, hobi, film melebihi Tuhan. Dan itu adalah perzinahan. Dan sama dengan dosa penyembahan berhala. Yakobus 4 ayat 4 katakan, hai kamu para pezina, lihat. Hai kamu para pezina, tidak tahukah kamu bahwa apa? Persahabatan dengan dunia, suka sama hal-hal dunia, mengejar perkara dunia, ya, lebih belain hal dunia daripada firman Tuhan, daripada bela Tuhan, berarti permusuhan dengan Allah. Karena itu siapa yang ingin bersahabat dengan dunia, siapa yang suka sama dunia, lebih suka sama dunia, ia telah menjadikan dirinya musuh Allah. Apa saja dosa penyembahan berhala? Kolose 3 ayat 5 kasih tahu kita, itu adalah apa? Dosa penyembahan berhala adalah apa? Kita baca yang saya kuningin. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, keinginan yang jahat, keserakahan, dan semua itu sama dengan apa? Penyembahan berhala. Filipi 3 ayat 19 katakan, terjemahan NASB. Orang-orang melakukan penyembahan berhala pada akhirnya apa? Dikatakan akhirnya adalah apa? Kebinasaan. Yang Tuhannya adalah apa? Perut mereka. Perut mereka. Hawa nafsu. Perut bicara hawa nafsu. Maka dibilang apa? Hawa nafsu mereka. Ya. Makan, adanya di mana? Pengen makan, perut. Seks di mana? Perut. Di bawah perut. Ya. Semua yang berbicara hawa nafsu ada di bawah perut ke bawah. Kaki yang ingin pergi melakukan hal-hal yang buat kesenangan sendiri. Jadi Tuhan mereka, perut mereka, hawa nafsu mereka. Dan kemuliaan mereka, perhatikan baik-baik. Kemuliaan mereka artinya apa? Hal yang mereka bisa banggakan, gak ada yang bagus. Selain apa? Aib dan dosa. Karena pikiran mereka semata-mata hanya tertuju kepada apa? Hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi. Orang pikirannya hanya mengejar hal duniawi, memuaskan hawa nafsunya. Alkitab katakan orang-orang ini kemuliaan mereka hanya dosa mereka. Tidak ada yang bagus dalam diri mereka. Mereka tidak berguna bagi kerajaan Allah karena hidup mereka hanya mikirin perkara dunia. Jadi saudara, Alkitab ingetin kita jangan jadi orang yang pandai melakukan dosa. Karena itu seperti orang yang menunjukkan aibnya di mana-mana tanpa menyadari bahwa dirinya sedang telanjang. Sedang berzina sama dunia tapi tidak sadar sedang berzina. Dan dengan enak-enak aja merasa diri bagus-bagus saja. Jadi bagaimana kita bisa nutupi ketelanjangan kita? Bagaimana supaya kita jangan telanjang?
Bagaimana kita nutupin aib kita, aib dosa kita. Caranya cuma satu, kita harus pakai baju. Baju yang kita pakai, pakaian yang kita pakai namanya pakaian putih bersih. Katakan putih bersih. Pakaian putih. Ya, pakaian putih ini harus kita pakai. Jadi sekarang pertanyaan, bagaimana kita bikin pakaian kita yang kotor untuk jadi bersih? Kalau pakaian kita, ini bicara hidup kita yang ada hidup di dalam banyak dosa, bagaimana kita bersihkan pakaian kita di dalam banyak dosa ini, itu harus dicuci. Cucinya pakai apa? Cucinya bukan pakai rinso, bukan pakai deterjen. Cucinya harus pakai apa? Cucinya harus pakai apa? Darah Yesus. Dicuci pakai darah Yesus. Dan darah Yesus itu bicara apa? Darah Yesus bicara firman Allah. Jadi tidak ada cara lain untuk hidup kita bisa bersih, itu harus dicuci pakai firman Tuhan. Sesuai dengan Yohanes 15 ayat 3 kita baca. Kamu memang sudah bersih karena apa? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi cara supaya bersih hanya lewat apa? Firman. Dicuci pakai firman. Tapi yang aneh, kalau kita lihat di Matius 7, 21, 23. Yang aneh adalah bagaimana mungkin orang yang dipakai Tuhan bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat, berakhir di neraka, ditolak Tuhan. Saya tahu ayat ini kan ya, saya nggak usah bacain ya. Tahu kan? Bukan yang bersuruh Tuhan itu ya. Bagaimana mungkin orang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa, berakhir di neraka, ditolak Tuhan. Apakah mereka nggak punya firman? Apakah waktu mereka lakukan mujizat tidak pakai firman? Perhatikan baik-baik. Karena melakukan mujizat, bisa melakukan mujizat, tidak menjamin orang itu bersih. Atau punya firman. Dosa hanya bisa dibersihkan dengan firman. Tapi pertanyaannya lagi, kalau begitu firman yang seperti apa? Firman yang seperti apa yang bisa bersihkan dosa kita? Aib malu kita. Itu firman yang murni. Apa itu firman yang murni? Firman yang tidak ada raginya. Ragi apa yang harus kita hati-hati? Ragi Herodes sesuai dengan Markus 8:15. Dan ragi Farisi sesuai dengan Lukas 12 ayat 1. Yang kedua, firman yang murni itu harus firman yang tajam bagai pedang bantah dua. Sesuai dengan Ibrani 4:12. Firman itu harus menembus masuk ke hati kita. Ngerobek hati kita. Memisahkan pertimbangan dan skema di dalam pikiran kita. Jadi firmannya kalau tumpul, dia gak bisa belek hati kita. Sehingga gak ketahuan, ada dosa pun tersembunyi gak kelihatan. Harus firman itu tajam sekali bagai pedang mata dua untuk melihat siapa diri kita sesungguhnya. Jemaat James setiap kali pulang gereja, ada yang berkata bahwa hati mereka seperti dirobek-robek. Seperti dipukul-pukul sama firman Tuhan. Itu yang sehat sebenarnya. Itu yang sehat justru. Firman yang menunjukkan aib dosa kita. Menyingkapkan supaya ada pertobatan. Itu yang sehat. Supaya orang senang firman yang diemong-emong. Dihibur-hibur akhirnya masuk neraka. Silakan. Kalau mau firman seperti itu. Kemarin saya khotbah di gereja di luar NJM. Pendeta bilang gini, setelah saya selesai khotbah, pendeta bilang gini. Bahwa firman yang hari ini kita dengar. Ada firman yang sangat tajam, dia katakan gitu. Merobek-robek hati. Waktu saya dengar itu saya senang sekali. Inilah firman yang bisa bersihkan kita. Supaya kita jangan sampai ditolak Tuhan. Seperti orang di Matius 7, 21, 23. Saudara mau mana? Dihibur-hibur tapi masuk neraka? Atau diomel-omelin, ditegur sama firman tapi masuk surga? Jadi mau firman yang mana? Saudara mau ketemu dokter mana? Yang tiap kali saudara udah sakit parah, dokternya bilang enggak, kamu masih hidup 20 tahun lagi. Tapi enggak taunya setahun saudara mati. Atau dokter yang bilang gini, kamu kalau enggak minum obat ini, kamu kali ini besok kamu mati. Akhirnya saudara enggak mati, saudara hidup 10 tahun lagi. Pilih aja. Pilih dari sekarang. Yang cuma hibur-hibur palsu, ujungnya ke neraka. Atau hari ini dikasih tahu yang benar kayak gini, supaya saudara pergi ke surga. Belajar aja itu. Perhatikan aja itu. Firman yang comot-comot nggak akan bisa bikin orang pergi ke surga. Firman yang dicomot-comot dikasih pengharapan-pengharapan palsu nggak akan bisa belek hati kita. Yang hanya bicara berkat-berkat mujizat enak kedengerannya. Tapi itu
Firman itu gak akan bisa bikin kita menyingkapkan dosa yang tersembunyi di hati kita. Kemarin salah satu jemaat kita share saya di IG tentang Benny Hinn. Saya tahu Benny Hinn ya, Benny Hinn. Ini orang yang dahsyat pelayanan mujizatnya. Orang digibas pakai jasanya tumbang langsung. Dia hanya begini, semua orang ambruk. Dahsyat, urapannya kencang. Dan dia ngalamin serangan jantung, ini udah lama. Waktu dia di Afrika ya, dia ngalamin serangan jantung di meja operasi. Dia dapat mimpi, dia lihat. Entah itu mimpi, entah saya nggak ingat, entah dia dibawa, memang secara roh dibawa. Dia lihat ada antrian orang panjang menuju surga. Barisan orang banyak antri mau masuk gerbang surga. Jadi kalau Yesus yang ngangguk, itu artinya orang itu boleh masuk ke surga. Pintu gerbang surga terbuka. Kalau Yesusnya geleng gitu ya, orang itu nggak bisa masuk surga ke neraka. Nah waktu Tuhan Yesus lihat Benny Hinn, Tuhan Yesusnya mukanya serius, nggak senyum. Itu tandanya Benny Hinn diterima atau ditolak? Ditolak. Dan akhirnya dipulangin lagi ke bumi dan ada suara bilang, ini kesempatan kamu yang kedua ya. Jadi saudara, bagaimana orang yang ngajarin intim sama Tuhan bisa ditolak Tuhan? Bagaimana orang yang hari ini begitu luar biasa urapannya seperti ini bisa ditolak Tuhan? Karena mujizat tidak menjamin orang bisa dibersihkan dosanya. Mujizat tidak menjamin orang hidupnya sudah bersih. Yang bisa membersihkan dosa kita itu hanya firman yang murni. Firman yang tajam bagai pedang mata dua. Firman yang gak ada ragi dunia. Itu yang bisa bersihkan kita. Jadi kadang saudara waktu kita melakukan mujizat. Karena saya juga praktisi mujizat sebelumnya. Waktu kita melakukan mujizat ada sesuatu yang luar biasa. Hati kita akan bilang gini, lihat dong, hebat kan saya? Dan sikap hati seperti itu akan bikin Tuhan apa? Tidak tersenyum pada kita. Jadi saudara, ketika kita sombong, di situ Tuhan tidak akan tersenyum. Itu sebabnya hanya firman yang murni yang bisa nyingkapin isi hati kita yang sesungguhnya. Galatia 6:14 katakan, namun bagiku kiranya tidak pernah terjadi untuk bermegah jika tidak di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus yang melaluinya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Perhatikan ada 3 bagian penting di sini. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, Rasul Paulus dia mau katakan bahwa dia hanya bangga akan salib Yesus dan tidak pada hal yang lain. Jadi kita mesti hati-hati sama mulut kita. Kadang-kadang kita bisa bangga sama diri kita. Bangga sama prestasi kita, bangga sama kekayaan kita, kehebatan kita. Jadi apakah hari ini yang kita banggakan hanya salib Yesus? Kadang-kadang ketika kita ada kelebihan sedikit kita bangga buat itu. Tapi Rasul Paulus tidak ada satupun yang dia banggakan selain daripada salib Yesus. Itu sebabnya kita juga harus hati-hati waktu kita menasihati orang lain. Waktu kita mengajar orang lain. Apakah benar-benar pengajaran kita atau nasihat kita datang daripada Tuhan atau datang dari diri kita sendiri. Selama masih ada hal-hal lain yang masih kita bisa bangga, maka kita akan rentan menjadi sombong dan tidak bisa bangga akan salib Yesus. Jika kita bangga karena kita pandai, karena kita cantik, karena kita pinter, karena kita ganteng, karena kita uangnya banyak, kita punya jabatan yang mentereng, kita punya banyak kenalan orang-orang yang terkenal dan hebat, kita bangga punya perusahaan yang besar, kita bangga karena punya karyawan yang banyak, kita bangga karena kita punya aset rumah yang banyak. Jika masih ada satu hal aja yang kita banggakan, maka kita gak bisa banggakan salib Yesus. Dan kita tidak akan pernah bisa seperti Rasul Paulus berkata bahwa tidak ada kebanggaan apapun dalam diriku selain pada salib Yesus. Dan jika kita masih ada yang bisa kita banggakan di dalam diri kita, maka itu tanda dunia belum mati dalam diri kita. Jika hidup kita semangatnya hanya mempromosikan diri kita sendiri, kita masih pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, maka kita tidak akan pernah bisa memuliakan Yesus. Selama masih mau tampil di depan orang lain, Yesus tidak akan bisa tampil di dalam diri kita. Yesus yang di dalam diri kita gak bisa tampil, karena kita ingin berebut tampil sama Yesus.
Dan adalah sebuah kebodohan kalau kita ingin eksis atau ingin dipuji oleh manusia yang jelas-jelas tidak eksis. Karena pada akhirnya semua yang di dunia ini akan hilang, lenyap. Hilang, lenyap. Sesuai dengan Matius 24:35, 1 Yohanes 2 ayat 17, 1 Korintus 7 ayat 31-40, Wahyu 21 ayat 1. Dunia ini akan lenyap. Kita baca yang 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Soal bisa bayangkan betapa bodohnya kita kalau kita ingin eksis, kita pengen eksis, kita pengen dipuji, sama dunia yang jelas akan lenyap. Bodoh gak? Semua ini akan lenyap. Orang yang kemarin kelihatan ada akan tidak ada. Contohnya Pak Anam. Baru kemarin makan dimsum bareng-bareng. Makan misua bareng-bareng. Tiba-tiba gak ada. Semua yang kelihatan, Alkitab katakan jangan fokus sama yang kelihatan. Fokus yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara dan fana. Jadi apa yang harus kita fokus? Apa yang masih tinggal tetap? Itu firman. Firman, sesuai dengan Matius 24:35. Langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi bagaimana kita yang tidak eksis ini, yang akan lenyap, bisa tetap ada dan tidak lenyap. Harus kawin sama firman. Harus nyatu sama firman. Karena semua yang kelihatan, semua yang di dunia ini, sekarang yang saya lihat di sebelah saudara ini, itu akan lenyap. Jadi bagaimana saudara yang bisa lenyap ini tidak lenyap? Saudara harus nyatu sama firman. Karena firman Tuhan itu gak lenyap, saudara bisa lenyap, bisa hilang. Ketika saudara nyatu dengan firman tidak lenyap, saudara akan tetap ada, bahkan bukan hanya tetap ada, saudara akan kekal selamanya. Saya mengerti maksud saya? Bagian kedua yang penting, yang Paulus katakan. Dia katakan bahwa yang melaluinya dunia telah disalibkan bagiku. Jadi hanya salib Yesus atau firman Yesus yang dapat mematikan dunia di dalam diri kita. Salib Yesus artinya firman Yesus. Firman Yesus yang bisa membunuh atau mematikan hal-hal dunia di dalam diri kita. Jadi hanya pedang yang bermata dua ini yang tajam ini yang bisa mematikan semua dunia dalam diri kita. Hanya firman yang bisa mematikan ketertarikan kita pada dunia. Hasrat dan keinginan untuk mengejar dunia. Hanya firman. Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada seorang Rasul Paulus sampai dunia di dalam dirinya bisa mati? Itu karena dia berjumpa dengan Yesus. Dia berjumpa dengan firman Yesus yang begitu luar biasa. Sampai dunia itu mati dalam diri dia. Sampai semua ketertarikan dia akan dunia menjadi mati dalam dirinya. Jadi seorang pendeta atau seorang pembicara yang suka khotbahkan salib Yesus. Bicara tentang pengorbanan Yesus. Bicara darah Yesus di mana-mana. Tetapi pikirannya masih doyan cewek, masih doyan uang, masih doyan dipuji manusia. Itu tandanya dia belum berjumpa dengan salib Yesus. Karena kalau benar-benar dia ketemu dengan salib Yesus, dia akan hilang selera akan hal dunia. Sesuai dengan Filipi 3 ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia, lebih berharga, lebih daripada segala-galanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh hanya satu, bukan dunia, tapi Kristus. Kita sudah sering dengar kata sampah di sini ada skubalon. Itu bahkan bukan kotoran manusia, artinya kotoran binatang, pupnya binatang. Jadi kalau dunia belum bisa mati, waktu saya lihat dunia akan terasa manis sekali. Waktu saya lihat dunia akan terasa nikmat sekali dunia. Dunia masih bisa bikin saya mabuk dan melayang-layang. Itu artinya dunia belum mati dalam diri saya. Tetapi kalau dunia benar-benar mati di dalam saya, maka saya akan kehilangan nafsu dan selera saya sama dunia. Dunia hanya seperti bau busuk yang menjijikan bagi saya. Akan bikin saya mual melihatnya. Jadi apapun yang dunia tawarkan sama saya, itu akan membuat saya ingin muntah rasanya. Saya pernah punya problem sakit pencernaan enggak? Ya. Mual-mual, muntah-muntah, muntaber. Mual-mual, gak bisa makan. Saudara dikasih makan yang paling enak, steak yang harga 5 juta. Baru lihat aja udah mau muntah. Cium baunya aja bikin pengen muntah.
Seperti itu kalau saudara memang sudah mati dunianya. Saudara pernah nggak makan kenyang banget? Ketika dikasih makan yang lain lagi masih mau nggak? Biarpun itu dry steak, saudara udah nggak nafsu mau makan. Tapi coba kasih orang yang doyan, yang nggak ada masalah, yang masih lapar, nafsu terus lihat, wah cium bau wanginya aja udah nafsu banget. Sama. Jika saudara belum matiin dunia dalam diri saudara, saudara akan masih suka sama dunia, doyan, senang. Maka itu tanda Yesus, saudara belum benar-benar ketemu salib Yesus. Perjumpaan dengan salib Yesus akan membuat kita tidak menginginkan dunia lagi. Kita menjadi jijik, muak dengan dunia. Maka hal berikut yang terjadi adalah apa? Yang terjadi yang ketiga. Bahwa kita akan diperhitungkan mati oleh dunia. Akibat saudara ikut Yesus, saudara akan kehilangan banyak hal. Kehilangan reputasi saudara. Kehilangan teman-teman saudara. Orang yang dulunya mungkin punya jabatan mentereng, mereka bisa akhirnya jadi misionaris di pedalaman. Karena ikut Yesus. Saudara, orang yang kaya raya, pewaris tata perusahaan keluarganya, bisa akhirnya jadi seorang pendeta. Meninggalkan semua kekayaan. Kenapa? Karena ikut salib Yesus. Maka tiga dikatakan bahwa apa? Dan aku bagi dunia. Maka yang ketiga bagian penting adalah dunia akan menganggap kita telah mati. Dunia akan menganggap kita mati. Maksudnya apa? Karena bagi kita dunia adalah bau busuk. Dan sekarang kita mengeluarkan wangi harum Kristus. Sesuai dengan 2 Korintus 2:15. Maka karena kita melihat dunia bau busuk. Kita membawa wangi harum Yesus. Dunia dan kita gak bisa satu chemistry lagi. Kita gak cocok lagi sama dunia. Dunia gak mau deket-deket kita juga gak mau deket-deket sama dunia. Ngomongnya juga udah gak nyambung. Jadi ketika saudara masih bisa nyambung, nongkrong-nongkrong sama orang dunia, teman-teman dunia saudara masih seru, itu tanda bahwa salib Yesus belum benar-benar ada dalam diri saudara. Itu artinya dunia belum mati dalam diri saudara. Sehingga saudara masih bisa nyambung. Jadi kalau dunia memang benar mati dalam diri kita, itu akan kelihatan waktu kita bergaul. Kita gak bisa lagi bergaul dengan orang dunia. 2 Korintus 6:17-18 katakan, keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka. Jangan menjamah apa yang najis, dan maka aku akan menerima kamu. Jadi kalau benar-benar firman Tuhan ini jadi milik saudara, maka saudara akan jadi orang-orang yang hari ini membuang dunia dalam diri saudara. Yang terakhir, yang ketiga, perintah Yesus. Melumas matamu supaya bisa melihat. Wahyu 3:18b katakan demikian. Minyak di sini, itu bukan minyak, itu salep mata sebenarnya. Itu apa? Itu katanya dari kolorion. Kolorion itu artinya salep mata. Melumas di sini adalah enkrio, itu artinya menggosok, mengusap. Jadi jemaat Laodikia dikasih perintah untuk apa? Beli salep mata itu untuk ngoles kebutaan mereka. Jadi saudara, ironis, kota Laodikia adalah penemu salep mata yang bagus. Tapi kenyataannya di mata Tuhan mereka buta. Mereka bisa ngobati kebutaan orang lain, tapi gak bisa ngobati kebutaan rohani mereka sendiri. Jadi apa salep mata yang Yesus maksudkan di sini? Ini adalah Alkitab, itu ada firman Tuhan, firman Allah. Yang bisa membuka kebutaan mata rohani kita. Saudara masih ingat di Lukas 24:13-16 ada dua murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka jalan sama Yesus, tapi mereka gak sadar itu Yesus. Jadi artinya kita bisa, Yesus ada sama kita, tapi kita gak sadar dia ada sama kita. Kita merasa kita jalan sendiri. Jadi fisik kita bisa jalan bareng Yesus, sepertinya jalan sama Yesus, tapi hati kita bisa tidak sama Yesus. Kita ingat Henok jalan sama Tuhan selama 300 tahun. Dan setelah dia umur 365 tahun dia diangkat ke surga karena imannya berkenan. Ini adalah contoh orang yang berjalan dengan Yesus dengan benar. Memiliki iman yang sama, yang berkenan. Ya, tapi sekarang dua murid Yesus, karena mereka tertutup oleh kesedihan karena Yesus baru saja mati. Mereka gak bisa lihat, gak sadar bahwa itu Yesus di depan mata mereka. Karena memang Yesus ganti mukanya. Gak sama seperti waktu yang mereka pernah lihat. Waktu Yesus diubah, wajahnya berubah. Tetapi bagaimana mereka bisa terbuka yang tahu itu Yesus. Itu kalau kita lihat di Lukas 24:32 dikatakan.
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi ketika Yesus ajar mereka Alkitab, jelasin mereka lagi ayat Alkitab, mata rohani mereka mulai terbuka dan hati mereka kembali berkobar-kobar buat kecintaan akan Tuhan. Jadi salap mata rohani adalah Alkitab yang bisa membuka mata rohani kita sehingga kita bisa menghargai hal-hal rohani. Membuat kita dapat melihat dan menghargai dunia rohani. Mazmur 119:18 katakan, bukalah mataku sehingga aku boleh melihat hal-hal ajaib dari Tauratmu. Kalau Tuhan gak buka mata hati kita buat lihat Alkitab, kita akan anggap itu hanya tulisan biasa. Itu hanya Tuhan yang bisa buka mata hati kita supaya kita bisa menghargai Taurat Tuhan, hukum Tuhan. Hari ini ada kegerakan orang yang mau buang Alkitab Perjanjian Lama. Kata-katanya sudah usang sesuai dengan Ibrani 8:13. Dan mereka adalah orang-orang yang buta secara rohani. Mereka tidak bisa menghargai bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru adalah hal yang sama yang harus kita hargai, harus kita jaga. Karena Tuhan bilang bahkan hidupmu aja bisa aku hapus. Lebih gampang hapus hidup kamu, hilangkan nyawamu daripada menghilangkan satu iot, satu titik tulisan di Alkitab. Tapi mereka membuang seluruh isi Alkitab Perjanjian Lama. Itu tanda mereka buta secara rohani. Mazmur 119:130 katakan, firman-firman-Mu yang disingkapkan memberi terang. Itu memberi pengertian kepada orang-orang naif. Orang naif di sini terjemahan lain ada sederhana. Kiranya bagi saudara yang ada di NJM ini, yang orang yang Tuhan sudah pilih, saudara, firman Tuhan ini terbuka buat saudara. Cahaya firman Tuhan ini menerangi hati saudara, sehingga saudara bisa menjadi orang yang melihat keindahan daripada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sehingga saudara bisa mencintainya dan menghargainya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami di dalam setiap ketidakpercayaan dalam hidup kami. Tolong kami akan kebutaan mata rohani kami. Kami seringkali Bapa, kami lebih gampang menghargai perkara dunia. Kami lebih menghargai hal-hal yang di dunia ini tawarkan buat kami. Itu karena dunia belum mati di dalam diri kami. Sehingga kami belum bisa menghargai hal-hal baik, hal-hal rohani yang Engkau beri bagi kami untuk kami bisa menjadi pribadi, menjadi orang-orang yang memiliki iman yang hidup sehingga menjadi orang hidup. Karena itu Bapa tolong, kami mau datang dengan kerendah hati, berikan kami iman yang tahan api, tahan uji. Iman yang bisa menghargai dunia rohani. Sehingga ketika kami meneliti firman-Mu, kami diberikan hati yang sangat terharu. Kami memiliki hati yang sungguh-sungguh dijamah oleh firman-Mu. Kami sungguh-sungguh melihat bahwa firman-Mu sungguh menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan dan harta dan kesenangan yang dunia ini tawarkan. Kami minta tolong supaya Tuhan berikan kami hati seperti itu. Hati yang bisa menghargai firman. Dan tolong kami bisa menjadi orang yang setia sampai akhir. Sampai pekerjaan Tuhan ini boleh tuntas selesai. Kami menjadi orang-orang yang menyelesaikan tugas panggilan Tuhan dalam hidup kami dengan tuntas. Sehingga kami bisa finishing well dengan baik. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.